Halo guys, kenalkan aku Mr. Tanda. Taiwan Beranda hadir menceritakan dunia dan Taiwan dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Thank you banget buat kamu yang sudah subscribe kemudian sudah komen. Karena aku nggak bisa balas satu persatu, jadi aku ucapkan terima kasih banyak. Dan tentunya aku juga mohon dukungan dari kamu untuk terus sharing, kemudian juga bagikan ke teman kamu supaya channel ini bisa berdiri dan akunya tambah semangat. Oke, dan di Mister Tanda di hari ini di ruang crime case aku akan mengangkat sebuah kasus yang mungkin kamu pernah dengar sebelumnya, yaitu adalah sebuah insiden kecelakaan yang terjadi di jalan tol tujuan Bandara Taoyuan di tahun 2016 yang ternyata mengejutkan banyak warga. Apalagi setelah penyelidikan maupun investigasi di lapangan berhasil dirilis, hasilnya ini malah semakin mengejutkan banyak pihak. Seperti apa? 火烧车意外，那么车上包含了24名的中国籍旅客，还有台湾车队的游览车，车上面载的除了说台湾籍火事故的最新消息，今天中午12点57分，在台湾的高。Tanggal 19 Juli di tahun 2016, sebuah insiden kecelakaan yang kemudian membakar seluruh bus wisata beserta isinya di jalan tol tujuan Bandara Internasional Taoyuan ini mengejutkan warga Taiwan. Dan insiden itu menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 26 orang, termasuk di sini supir dan juga pemandu wisata. Dan nantinya dalam proses penyidikan akan terkuak beberapa fakta yang mengejutkan. So, untuk kamu pastikan nonton sampai habis. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh aparat investigasi menyimpulkan bahwa kebakaran ini ternyata dilakukan sengaja oleh sang supir, yaitu yang bernama adalah Shu Mingchen. Dan ternyata Shu Mingchen diyakini ia telah melakukan persiapan di depan terlebih dahulu. Dan ternyata yang paling mengerikannya lagi, Shu Mingchen tidak hanya mengakhiri nyawanya sendiri, tetapi ia juga mengajak seluruh penumpang di dalam bus wisata itu untuk mati bersamanya. Dan saat masa-masa awal penyidikan, seluruh warga percaya bahwa insiden ini murni peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan tol. Dan semenjak inilah seluruh bus angkutan umum, khususnya untuk bus antar kota, diperiksa oleh pihak berwenang di Taiwan. Dan wacana keselamatan saat menaiki bus antar kota pun ini menjadi pembahasan setiap hari semenjak dikala itu. Dan proses investigasi pun berkembang dan fakta-fakta baru yang mengejutkan pun bermunculan. 国道2号桃园机场联络道路，一辆游览车撞上护栏，车头火势猛烈，冒出浓浓黑烟。路过的车辆用手机拍下来，只见车头陷入一片火海，浓烟弥漫整个车厢，车内一片黢黑，完全看不出来里面是否有人。有民众立刻报案，不过警方赶到现场，火势严重到已经来不及挽救。24 orang tergabung dalam rombongan wisatawan dari Provinsi Liaoning, China melakukan perjalanan wisata mengelilingi Taiwan selama 8 hari 7 malam. Dan selama hampir 1 minggu, seluruh pelancong ini berwisata di Taiwan dengan cukup gembira. Dan rencananya mereka ini akan terbang kembali ke China di tanggal 19 Juli. Dan saat mereka ini hendak menuju ke Bandara Internasional Taoyuan untuk menumpangi pesawat Uni Air dan pulang ke China, siapa yang menyangka jika insiden tragis datang dan ternyata menewaskan seluruh wisatawan termasuk juga supir dan juga pemandu wisata. Bus wisata yang ditumpangi oleh wisatawan tiba-tiba mengeluarkan asap saat berada di kilometer 42 Jalan Tol Nasional nomor 2 Taiwan. Sumbu api diduga berasal dari bagian depan dan kemudian menjalar dengan sangat cepat membakar seluruh isi dalam busnya.
Dan logikanya adalah ketika ada keanehan terjadi, maka biasanya supir ini akan memberhentikan bus mereka di bahu jalan. Tetapi anehnya bus ini tidak langsung berhenti, melainkan tetap berjalan kemudian menabrak bagian pembatas jalan selama berkali-kali. Dan setelah menabrak pagar pembatas di kilometer 2,8, bus maut ini akhirnya berhenti. Namun ketika berhenti, ternyata api sudah membakar sebagian besar dalam bus, dan kobaran api menyebar dengan sangat cepat, dan yang lebih mengerikannya lagi, tidak ada satupun penumpang yang bisa keluar dari dalam bus. Seorang supir truk dan polisi yang kebetulan melintas pun langsung membantu. Tetapi apa daya, bantuan yang dikerahkan ternyata sia-sia. Yang pertama adalah kondisi badan mobil yang sangat panas, sehingga kedua orang ini hanya bisa melemparkan benda-benda berat seperti tabung pemadam kebakaran untuk memecahkan kaca bus yang berada di ketinggian. Tidak mudah sebenarnya untuk memecahkan kaca bus dari luar, mengingat kacanya itu berada di ketinggian lebih tinggi dari manusia. Dan ketika kita berbicara perihal desain dari bus wisata, seharusnya di dalam setiap bus terdapat lebih dari satu pintu darurat. Dan mengapa tidak ada satu orang pun dari dalam yang bisa membuka pintu darurat itu? Dan lebih mengenaskannya lagi, salah satu pintu darurat yang terletak di sisi sebelah kanan tersangkut oleh pembatas jalan tol dan ternyata hanya bisa dibuka dengan lebar 10 cm saja. Dan teriakan minta tolong dan tangisan dari dalam bus terdengar sangat nyaring sekali. Tetapi apa daya, tidak ada satu pintu maupun kaca di dalam bus tersebut yang dapat dirusak untuk kemudian dibuka. Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya mengapa di saat genting seperti ini tidak ada orang lain yang melintas ataupun tidak ada mobil pemadam kebakaran yang belum datang juga, dan jawabannya ternyata terletak pada kobaran api yang membakar dengan sangat cepat. Dan ketika mobil pemadam kebakaran tiba di lapangan, ternyata api telah membakar sebagian besar isi dalam bus, dan teriakan minta tolong yang tadinya itu sangat nyaring terdengar kini telah hening dan hanya terdengar suara letupan-letupan kecil yang datang dari dalam bus. Dan insiden dalam bus ini ternyata telah melenyapkan nyawa seluruh penumpang. Dan ketika tim penyelamat masuk ke dalam bus, mereka pun dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Aparat kepolisian yang menginvestigasi di lapangan berkata, setelah asap keluar dari dalam bus, ternyata bus ini masih melaju dengan kecepatan berkisar 75 km dan terus bergerak maju hingga 1,4 km jauhnya. Dan bus tersebut baru berhenti setelah menabrak pagar pembatas di tepi jalan. Dalam waktu yang sangat singkat, api ini menjalar dengan begitu cepat dan membakar seluruh penumpang di dalam bus tanpa terkecuali. Dan mirisnya, mereka ini semua sebenarnya hanya berjarak sangat dekat sekali untuk bisa tiba di Bandara Taoyuan, kemudian terbang menggunakan pesawat dan tiba kembali ke rumah mereka. Dan sumbu api diduga ini menjalar dari kursi sang supir. Sang supir yang bernama adalah Shu Mingchen pun tewas dalam keadaan terduduk dan terbakar di tempat duduknya. Pemandu wisata dan 5 jasad penumpang menumpuk di kursi baris kelima, serta masih ada 9 tumpukan mayat yang berada di samping pintu belakang. Dan melalui pemeriksaan forensik, terlihat bahwa seluruh penumpang terus berupaya keras untuk bisa membuka pintu, tetapi nahasnya api terus mendekat dan membakar tubuh mereka hingga tewas. Yang tidak habis terpikirkan adalah mengapa tidak ada satu pintu maupun kaca darurat yang berhasil dibuka oleh penumpang dari dalam bus. Padahal ada 20 lebih penumpang yang berada di dalam bus tersebut. Apalagi bus ini dilengkapi dengan 4 jalur darurat, yaitu ada 3 pintu dan 1 kaca. Tetapi tidak ada satu pun yang berhasil terbuka, dan menurut penyidikan lanjut oleh tim investigasi juga menguak bahwa bus yang digunakan mereka termasuk sangat baru dengan usia hanya baru berkisar 6 tahun.
Dan pada proses penyidikan di awal, tim investigasi cukup sulit ya untuk melakukan pelacakan karena bus ini ternyata tidak dilengkapi dengan kamera CCTV yang biasanya terletak juga di bagian dalam bus. Oleh karena itu, tim penyidik pun harus satu persatu menelusuri bukti-bukti yang ada di lapangan, dan beberapa fakta di lapangan mulai terkuak secara bertahap. Yang pertama adalah harga paket wisata yang dinilai terlampau murah dan tidak masuk akal. Berikutnya adalah kelengkapan dari dalam bus wisata itu sendiri ternyata juga tidak layak. Oke, dan mengapa paket wisata yang terlampau murah ini memiliki keterkaitan dengan terjadinya insiden ini? Tim forensik percaya bahwa harga yang murah ini biasanya akan berhubungan langsung dengan kualitas yang disediakan oleh pihak agen perjalanan. Misal, bus yang mengangkut mereka selama 1 minggu, apakah ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di Taiwan, dan tentunya masih banyak lagi. Dan menurut hasil penyidikan, harga paket wisata yang dikenakan kepada grup dari Liaoning China ini berkisar NT 13.800 atau 7 juta rupiah saja per satu orangnya. Ini sangat murah teman-teman, karena telah termasuk pesawat PP, kemudian juga ada biaya perhotelan dan juga makan 3 kali sehari. Jadi ini sangat murah sekali. Dan meski murah, biasanya grup seperti demikian ini akan dijejali dengan banyak sekali jadwal untuk mengunjungi toko-toko untuk berbelanja. Jadi agen perjalanan ini bisa mendapat keuntungan lebih dari hasil-hasil belanja para wisatawan. Dan toko-toko yang akan dikunjungi mereka ini juga bukan toko-toko murah ya, melainkan ini toko yang menjual barang-barang berharga seperti misalkan perhiasan, berlian, giok, dan juga lain-lain. Dan kemudian tim investigasi juga percaya bahwa manajemen dari tur wisata seperti demikian ini biasanya akan membuat baik itu penumpang maupun juga supirnya ini juga akan menjadi sangat melelahkan, karena selain mereka ini harus mengunjungi spot-spot wisata, para penumpang ini juga harus mengunjungi toko-toko yang sudah terjadwalkan sebelumnya. Sehingga tidak heran jika supir bus yang biasanya menerima grup wisata seperti demikian, maka mereka ini akan bekerja melebihi jam kerja yang ada. Tidak sedikit dari mereka yang akan kelelahan dan ujung-ujungnya ini bisa membahayakan nyawa penumpang. Tetapi apakah insiden tragis ini ada hubungannya dengan buruknya manajemen perusahaan, agen perjalanan, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang lebih mengerikan? Oke guys, pembahasan dari peristiwa yang sangat tragis ini akan aku bagikan ke 2 part, dan di part berikutnya akan aku jelaskan hasil investigasi di lapangan dan fakta-fakta yang terungkap. Jadi guys, jangan lupa untuk terus ikuti channel Taiwan Beranda, karena kami akan hadir menceritakan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Pastikan kamu sudah subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.